Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan-kawanku semua dimanapun berada, kita berjumpa lagi ya. Masih bersama saya Kusno Sujarwo Anyer di channel KSA Jaya Gamestone. Di video kesempatan kali ini kita lanjut kembali progres kita. Jadi kita akan gosok batu ini. Ini sebuah bahan batu opal Ethiopia berjenis kristal ya. Dan batu ini masih terselimuti oleh cadas. Ini cadas yang sangat keras dan menyelimuti sebagian besar batu ya. Seperti yang kita lihat, ini seperti ini. Dari sini ke sini sampai ke sini, dan di bawahnya pun sama seperti ini. Kita juga belum tahu apakah batu ini full daging ataukah batu ini dagingnya cuma segini sedangkan yang lain cadas semua. Saya juga belum tahu kawan-kawan ya. Nanti batu ini sebelum kita gosok, sebelum kita bentuk, akan kita bersihkan dulu, kita kupas dulu dari noda-noda ataupun dari cadas atau kulit yang menutupinya. Setelah itu baru kita akan gosok. Nah, sebetulnya Om Bos yang punya batu ini meminta supaya batu ini dipotong jadi dua. Yang satu kecil, ukuran mini ya, dan sisanya sedapatnya yang agak besar seperti itu. Cuman karena ini tertutup oleh cadas dan kita belum tahu seperti apa dalamnya, nah nanti akan saya usahakan baiknya seperti apa. Ya mudah-mudahan kita berharap bahwa batu ini full ya, sehingga bisa kita dapatkan dimensi yang maksimal. Kalaupun nanti setelah kita buka batu ini ya banyak cadas-cadas yang dibuang, terus batunya kecil, ya apa boleh buat. Yang pasti akan saya usahakan sebaik mungkin. Dan seperti yang kita lihat, sekarang kita cek lebih detail lagi, kita zoom. Nah, di bagian bawah batu ini terdapat retakan. Nah, ini retakan kawan ya. Jelas sekali ini retakan ke sini, dan ini kita belum tahu. Mudah-mudahan ini bukan retakan ya. Yang pasti ini yang sudah terlihat jelas retakan. Sekarang kita lihat dari atas. Di bagian atas ini mulus ya. Ini ada garis-garis. Mudah-mudahan ini hanya garis lekukan batu saja. Untuk memastikan, kita akan bersihkan dulu batu ini, dan kemudian nanti kita cek lagi secara detail. Oke, seperti biasa kita pergunakan cutter. Kita bersihkan pelan-pelan. Oh, ini cadasnya dalam sekali kan, tebal. Nah, tebal sekali kawan. Memang sebetulnya bahan-bahan yang tertutup cadas seperti ini sangat-sangat sulit diprediksi ya. Kecuali cadasnya tipis, hanya menempel saja. Kalau sebagian besar dagingnya tertutup oleh cadas, sulit sekali diprediksi. Kecuali kita bersihkan dulu seperti ini. Kita buang dulu cadas-cadasnya.
Ini pun masih tebal ya, masih tebal sekali. Ini sangat-sangat tebal dan keras. Harus ekstra sabar dan pelan-pelan. Sini juga, sini juga. Ini keras sekali kawan, lihat sampai ngebul tuh ya, debunya sampai ngebul karena saking kerasnya. Kita coba basahi dulu. Bagian sini sudah ya, walaupun masih ada yang menempel. Bagian sini sudah, bagian sini sudah. Nanti akan kita bersihkan lagi. Nah, bagian sini kita bersihkan dulu. Oh, lihat kawan ya. Tuh. Batu ini atau bahan ini lebih banyak cadasnya daripada dagingnya. Setelah kita kerok, kita buka pelan-pelan ya. Tuh lihat. Dan dagingnya hanya terdapat di tengah. Pinggir-pinggirnya ini cadas semua. Sampai ke sini. Oke, kita basahi dulu untuk memudahkan kita membersihkan cadas-cadasnya. Dan ini hampir terlihat kan, lihat ya, tuh hampir terlihat. Kita basahi lagi. Nah, lihat ini bagian samping sudah mulai terlihat. Wow, keren. Sekarang kita bersihkan bagian sini. Kita basahi air.
Oke, sekarang kita basahi dulu, kita cuci sebelum nanti kita cek lagi. Oke, setelah kita cuci, sekarang kita cek lagi secara detailnya untuk menentukan bentuk dan menentukan gosokannya. Oke kawan-kawan ya, sekarang kita lanjut batu ini kita bersihkan dari noda-noda yang masih tersisa. Jadi langsung kita gunakan mesin poles sebelum nanti kita bentuk. Sebetulnya Pak Bos ini kan minta bahwa batu ini dipotong jadi dua, yang satu kecil, yang satu agak besar gitu ya sisanya. Cuman kita lihat dulu nanti ini. Setelah kita bersihkan, seandainya batu ini mulus, bentuknya sudah bagus, maka kita nggak akan potong lagi. Biar jadi satu biji saja. Kenapa? Sayang bahannya kalau dipotong. Kecuali kalau setelah kita bersihkan dari cadasnya, nah ada bagian yang benjol atau bagian yang menonjol yang bisa kita potong dan kita manfaatkan, itu baru kita potong. Soalnya setelah kita bersihkan ya, ini lebih banyak lumpurnya, lebih banyak cadasnya daripada dagingnya ya, gitu. Oke Pak Bos ya, bisa dimengerti. Sekarang kita mulai gospel. Kita akan bersihkan dulu batunya. Bismillahirrahmanirrahim. Batu ini akan kita bersihkan dulu dari noda-noda yang masih tersisa.
Cadasnya tebal sekali kawan ya. Jadi ini cadasnya masuk ke dalam sampai ke sini, ya, terlihat jelas. Nah, ini cadas semua masih ada. Ini pencelong. Kita lihat dulu kawannya, apa yang harus kita lakukan pada batu ini. Dan di sini ada retakan, ya, ini retak ya, retak ini sampai ke sini. Ini di sini. Ini dipotek nggak bisa kawan, nggak bisa dipotek, keras. Dan di sini pun masih legok ya. Ini nanti harus kita ratakan juga. Kawan-kawan ya, sebentar, saya akan berpikir dulu. Saya akan berpikir dulu, saya akan amati dulu. Jadi kita break dulu. Mau memfokuskan otak dulu ya. Nanti kita lanjut. Oke kawan-kawan, setelah saya bolak-balik, saya periksa dengan detail ya, sambil ya ngelepus. Dan akhirnya saya ambil keputusan batu ini akan saya potong di sini ya, mengikuti retakan yang sudah ada. Begini. Mudah-mudahan nanti serimbalannya masih bisa dimanfaatkan. Seperti biasa, kita langsung ke mesin potong. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan-kawan, setelah kita potong ya, setelah kita potong dari retakan, ini bagian yang retak-retak ini hancur dan ini tidak bisa dimanfaatkan ya, terlalu kecil sekali, paling hanya beberapa mili. Dan ini juga kita potong, soalnya kalau nggak kita potong ini sayang kalau dipapas ya. Bentuknya seperti ini, sayang kalau kita papas. Nah, ini mudah-mudahan masih bisa kita manfaatkan. Ini daging induknya, ini cucunya. Oke, sekarang kita lanjut batu ini untuk kita proses kembali. Seperti biasa, kita langsung ke mesin poles. Kita kocorkan air. Dan sekarang batu ini akan kita bersihkan kembali dari noda-noda yang masih tersisa dan sekaligus kita bentuk.
masih ada kotoran cadas soalnya. Oke kawan-kawan, ini setelah kita bersihkan semua dan sedikit kita bentuk ya, seperti ini. Dan di bagian sini ini masih ada terdapat sisa-sisa cadas bagian samping, dan sepertinya ini pun harus kita bersihkan benar-benar. Dan di sini juga masih ada sisa ya, masih ada cadas juga. Kita kembali bersihkan ya.
Oke kawan-kawan, ini setelah kita bersihkan dan kita bentuk, memang dimensinya tidak besar, tapi cukuplah sedang kantoran. Oke, sekarang kita lanjut bahan yang kecil tadi. Ini mudah-mudahan ini masih jadi ya. Dilanjut. Kecil sekali kawan ya. Kita coba bentuk dan kita bersihkan, mudah-mudahan masih bisa digosok. Oke kawan, seperti ini. Ini sangat-sangat kecil sekali kawan ya. Ini saja hampir segede botol korek ya. Ini belum kita gosok lagi dan kita poles, pasti dimensinya akan lebih berkurang lagi. Sekarang kita lanjut. Batu ini dua-duanya akan kita rekatkan di atas stick dan kita poles sampai mencolok. Mari. Oke kawan-kawan ya, setelah kita rekatkan di atas stick ya, dan terlihat di sini jelas sekali ini terlihat ada retakan lagi ya. Sampai ke sini kawan ya. Dan di sini pun sama ya. Aduh. Ini batunya nggak kuat kan kawan ya. Batunya rapuh. Makanya sangat riskan sekali kalau dari bahan sudah terlihat ada retakan. Di saat kita gosok ya, terkadang seperti ini. Ini kita baru mau gosok bagian atas bawahnya saja, ini udah retak. Di saat batu basah
tidak kelihatan kawan, tapi di saat batu kering sangat jelas kelihatan. Ini sini, lihat bagian sini sampai ke sini. Nanti kita coba kita papas dulu ya, mudah-mudahan masih jadi ya Om Bos ya. Ini mudah-mudahan masih jadi, kita usahakan. Tuh, terlihat sekali. Juga kita papas lagi pakai ini. Mudah-mudahan masih terselamatkan. Ini pun sama ya, patah. Batunya empuk kawan. Lihat kawan-kawan ya, di sini masih ada garis. Nah, ini pun masih ada garis ini. Ini garis retakan ya. Jelas sekali dari sini. Saya zoom lagi. Nah, lihat. Bagian sini pun masih ada. Ini harus kita kecilkan lagi, kita papas lagi sampai benar-benar retakan hilang. Mudah-mudahan batu ini nggak habis ya. Allah. Dan ternyata bahan batu ini tidak sekeras bahan batu yang satunya di video sebelumnya. Bahannya empuk.
Kita zoom, kita perbesar. Nah, di sini masih ada terlihat garis ya. Ini garis retakan. Dan ini pun garis retak. Di bagian atas masih ada sedikit yang harus kita papas. Kita lanjut, kita ratakan. Oke kawan-kawan,
Ini setelah kita gosok bagian bawahnya ya, kita lihat lagi terkait jarumnya. Ini memang luar biasa kan ya, cuman sayang sekali bahannya kurang keras, jadi di saat digosok tadi timbul retakan-retakan. Di sini juga terdapat retakan yang harus kita buang. Ini bagian bawah, bagian atas ini. Oke, kita lanjut dulu progres kita. Kita putar batu ini dan kita gosok bagian atas, kita buang bagian ini. Jadi bagian atas ini masih banyak retakan-retakan yang harus kita singkirkan. Oke kawan-kawan ya, setelah kita rekatkan detektor stick, seperti kita lihat ini seperti ini. Ini retakannya. Di sini juga masih ada sedikit. Kita akan papas kembali dan kita bentuk bagian atas. Kita buang retakan-retakan. Terlihat jelas sekali retaknya. Ini yang harus kita papas dan kita buang. Bahan batunya empuk sekali.
Oke, sekarang kita lanjut batu ini kita ratakan.
Oke kawan-kawan ya, jadi seperti ini setelah kita papas lagi dan kemudian kita gosok lagi ya, kita bersihkan semua dari retakan-retakan, karena kalau kita paksa dimensi besar tapi batunya retak kan percuma ya. Inilah hasil akhirnya, nanti akan kita review di akhir video. Sekarang kita lanjut untuk batu yang kedua, batu yang kecil. Jadi bahan batunya ini kurang keras kawan ya. Ini saya amplas, ini pun tidak pakai tekanan. Kalau pakai tekanan pasti habis karena bahannya kecil ya. Ini bahan serintilan yang kita potong di awal. Lanjut kita poles. Oke kawan-kawan, sekarang
batu ini kita lepaskan semua dari stick, dan kemudian kita review hasilnya. Oke kawan-kawan, ini hasilnya setelah kita poles ya. Ini yang tadi kita papas lagi karena banyak retakan-retakan. Oke, ini sudah mulus. Jadi inilah hasil akhirnya. Memang jadinya dimensinya tidak besar, tapi ini mulus. Daripada jadi dimensi besar tapi dalamnya retak semua, repot. Ini sudah saya lakukan, saya kerjakan semaksimal mungkin. Jarangnya luar biasa. Oke, ini bagian bawah. Dan ini yang kecil, yang barusan selesai digosok ya. Keren. Ini kecil sekali kawan. Dan sekarang kita lihat penampakannya di atas cepuk hitam. Lihat kawan ya. Ini jarumnya sangat luar biasa. Sayang sekali karena bahan batunya kurang keras atau agak rapuh ya. Dan terdapat retakan-retakan di dalam bahannya. Jadinya kurang besar kawan ya. Tapi ini mulus sekali. Dominan warna hijau. Merah ada, kuning ada, oranye ada. Dan memang sedikit sekali warna biru. Ini adalah sebuah proses yang sangat-sangat sulit dan memang batunya sangat riskan sekali. Kalau kita tidak paham, kalau kita tidak bisa ngakalin, ini pasti habis. Habis semua, hancur semua, tidak jadi apa-apa. Dan alhamdulillah, walaupun hasilnya ini tidak terlalu besar, tapi paling tidak batu ini sudah terselamatkan. Oke, buat kawan-kawan semua yang sudah setia selalu menonton video-video di channel saya KSA Jaya Gamestone, jangan lupa dukung terus channel ini supaya lebih berkembang lagi dan supaya lebih maju lagi. Dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Ikuti terus video-video di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.